Berikutnya yaitu ada tahap penghargaan, di mana dan hal-hal naluriah yang mempengaruhi bermanfaatan ini juga dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dimas Nur Cahyanto dari Program Studi Sistem Informasi dari kelas SI 204. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah umum Estetika Humanisme untuk menunjang ujian akhir semester periode 2024. Nah, materi yang saya bahas kali ini adalah mengenai psikologi humanistik. Oke, mari tunggu apa lagi? Langsung aja kita bahas. Check it out. Sebelum kita lanjut mengenai membahas materi psikologi humanistik, teman-teman semua harus mengetahui apa itu psikologi humanistik. Psikologi humanistik adalah ilmu yang membahas mengenai pikiran dan perilaku. Kata psikologi ini berasal dari kata Yunani yaitu psyche dan logos. Psyche yang berarti dia itu jiwa atau nafas, sedangkan logos itu adalah merupakan ilmu. Jadi psikologi ini adalah suatu hal yang membahas mengenai jiwa. Dan psikologi ini dijelaskan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai kesehatan jiwa menurut Lapointe tahun 1970. Dan dalam pengembangannya ada beberapa pendekatan atau aliran di dalam ilmu psikologi. Salah satunya yaitu psikologi humanistik. Dan psikologi humanistik ini adalah suatu pendekatan dalam ilmu psikologi yang memandang manusia sebagai individu yang utuh. Dia memiliki potensi dan juga mampu untuk mengaktualisasikan dirinya. Aliran humanistik ini lahir pada era tahun 1950-an sebagai bentuk respons atau reaksi dari pengembangan pendekatan psikoanalisis dan juga behavioristik. Serta humanistik ini lahir dari bentuk penolakan dari asumsi pendekatan psikodinamika yang menekankan kepada ketidaksadaran dan hal-hal naluriah yang mempengaruhi seseorang dalam bertindak maupun berperilaku, dan begitu pula juga pendekatan behavioristik yang dimana fokus pada penguatan stimulus maupun respons dalam berperilaku, dimana itu tidak dianggap manusiawi ya, karena menggunakan hewan dalam penelitiannya. Nah, kemudian asumsi di dalam psikologi humanistik ini terbagi menjadi beberapa hal. Di antaranya itu ada manusia itu memiliki kehendak yang bebas atau free will untuk bergerak. Kemudian manusia itu unik karena dia memiliki berbagai macam potensi. Dan yang ketiga, setiap manusia atau setiap seseorang itu pasti memiliki aktualisasi dalam dirinya. Nah, psikologi humanistik ini juga sangat berkaitan oleh Abraham Maslow, di mana ia sempat membahas mengenai psikologi humanistik, di mana ia menjelaskan mengenai namanya hierarchy of needs. Nah, bab tokoh yang berperan atau berpengaruh pada teori kali ini adalah Bapak Abraham Maslow. Beliau hidup di era 1908 sampai dengan 1970, yang merupakan bapak psikologi humanistik. Menurut Maslow, setiap individu itu memiliki kecenderungan bawaan
untuk mengaktualisasikan dirinya, dimana itu bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada di dalam individu tersebut. Dan Maslow mengembangkan hierarki kebutuhan manusia yang mendorong manusia untuk melakukan pertumbuhan dan pencapaian untuk kepuasan, di mana urutan kebutuhan yang dibuat oleh Abraham Maslow ini adalah akan dijelaskan melalui hierarchy of needs, di mana itu sangat berguna untuk membantu dapat melihat dirinya atau merefleksikan dirinya untuk memenuhi kebutuhan atas dirinya, terutama kebutuhan dasar. Dan Abraham Maslow ini membagi atau divided menjadi 5 part kebutuhan. Di antaranya adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan kasih sayang atau sosial, penghargaan atau esteem, dan juga aktualisasi diri. Itu yang puncak teratasnya. Dan menurut Maslow, kegagalan untuk memenuhi hierarki kebutuhan itu bisa dibuat oleh individu yang berada pada kondisi yang tidak memuaskan, sehingga dia mengarah pada munculnya berbagai hambatan dan gangguan. Nah, ini adalah contoh dari piramida hierarchy of needs yang dibuat oleh Bapak Abraham Maslow selaku Bapak psikologi humanistik. Dimana kita bisa lihat ya, di sini ada 5 susunan. Dari yang pertama ada fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, hingga aktualisasi diri. Oke, mari kita jelaskan. Jadi kebutuhan fisiologis ini apa? Kebutuhan fisiologis ini ya kebutuhan dasar seperti makan, minum, tidur, pakaian, tempat tinggal, dan juga lain-lain. Memang ini adalah kebutuhan yang sangat dasar atau basic needs oleh setiap orang, di mana seseorang pasti membutuhkannya. Nah, kalau misalkan hal ini tidak terwujud, maka dia tidak akan mencapai puncak atau aktualisasi dirinya. Nah, kemudian setelah kebutuhan dasar terpenuhi, kita akan lanjut ke step berikutnya, yaitu rasa aman atau safety, dimana ini bisa berasal dari keamanan finance, keamanan sosial, kemudian ada keteraturan, stabilitas. Stabilitas ini nggak hanya mencakup mengenai keseimbangan dari kita bersosialisasi ya, tapi juga keseimbangan ini berlaku ya seperti finance, seperti mental, seperti ya rasa aman lah, rasa aman sehingga kita menjadi nyaman. Nah, selanjutnya kalau sudah terpenuhi, kita akan lanjut ke yang ketiga. Ini ada sosial atau esteem, dimana ini bisa berasal dari relasi keluarga, sahabat, pacar, dimana ini bisa bersumber dari rasa kasih sayang, rasa perhatian, rasa ingin tahu, ingin belajar, dan juga lain-lain. Nah, kemudian kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu ada tahap penghargaan, di mana penghargaan ini bisa meliputi pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Pencapaian ini kalau kita masih sekolah, ya pencapaian untuk mendapatkan ranking, pencapaian untuk dapat diakui oleh orang tua, sahabat, pacar, atau siapapun. Kemudian kalau kita sudah bekerja, kita ingin pasti melangkah untuk ke step berikutnya, yaitu menggapai suatu jabatan, potensi atau suatu karir, responsibilitas, dan pasti kita ingin dicap baik
bagus oleh atasan, sehingga atasan jadi merasa puas dan impact-nya akan kena terhadap kita. Jadi kita dapat suatu achievement seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah puncak yang paling atas yang kita bicarakan ini adalah aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri ini apa? Aktualisasi diri ini adalah pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Kalau kita dari stage pertamanya fisiologi, rasa aman, sosial, dan penghargaan itu sudah tercapai, bagaimana untuk memenuhi rasa puas lain lagi? Ya kita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Seperti contoh, saat ini walaupun saya sudah melanjutkan kuliah, menyelesaikan kuliah, tapi saya tidak putus untuk terus belajar, terus mengasah diri, sehingga dapat menggali potensi yang ada dalam diri saya, sehingga saya bisa terus berkembang dan melangkah maju. Kemudian untuk memenuhi rasa puas saya belajar, saya memahami mengenai arti dari sebuah ilmu, arti dari sebuah materi dan pembelajaran, sehingga nanti impact-nya akan berguna di kehidupan saya. Dan itu juga berlaku untuk teman-teman semua ya. Teman-teman mungkin bisa lebih mengasah diri, mengembangkan potensi yang ada dalam diri teman-teman untuk bisa terus melangkah maju, melangkah lebih baik lagi dari sebelumnya, untuk bisa mencapai refleksi diri atau aktualisasi diri. Nah, kemudian asumsi di dalam psikologi humanistik ini terbagi menjadi beberapa hal. Di antaranya itu ada manusia itu memiliki kehendak yang bebas atau free will untuk bergerak. Kemudian manusia itu unik karena dia memiliki berbagai macam potensi. Dan yang ketiga, setiap manusia atau setiap seseorang itu pasti memiliki aktualisasi dalam dirinya. Nah, psikologi humanistik ini juga sangat berkaitan oleh Abraham Maslow, di mana ia sempat membahas mengenai psikologi humanistik, di mana ia menjelaskan mengenai namanya hierarchy of needs. Nah, dari apa yang telah kita bahas atau kita pelajari sebelumnya mengenai hierarchy of needs, mengenai psikologi humanistik, dari buku yang pernah saya baca, di situ adalah sebuah kutipan di mana we must have the courage and all have the kinds. Artinya kita harus berani dan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu dari karangan Bapak Abraham Maslow dalam bukunya yang berjudul Limiting of Belief. Nah, kemudian psikologi humanistik ini bisa memberikan banyak manfaat, banyak warna dalam mengembangkan ilmu psikologi, di mana itu berguna untuk mendorong seseorang untuk mampu melihat potensi yang ada atas dirinya, dan dia mampu untuk bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Bermanfaatan ini juga dapat dirasakan baik oleh pihak psikologi humanistik maupun orang-orang sekitar kita. Salah satu batasannya adalah kritikan terhadap psikologi humanistik ini menggunakan pengalaman subjektif dari individu sebagai acuan, di mana hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang sulit untuk diukur secara objektif. Begitu. Nah, itulah penjelasan mengenai psikologi humanistik yang dibawakan oleh Bapak Abraham Maslow, di mana saya telah merangkumnya sehingga dapat dipahami, dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Dan sekiranya video ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.